Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammu shalihan shalihin min kulli rahmah wa tansuhu nafasuhu wa barakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala qiblatin qadatin sayyidina Muhammad ibn Abdullah khairil makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in inna ma'aqadati ahul min awliya'i dawil warda'i wa barakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma'as bisu bil ma'ada. Dan semua kisah daripada rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai kekasihku Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan mereka yang telah wafat, dan jangan kamu ungkap keburukan-keburukan mereka. Waqala sayyiduna Sufyanu Yainah inda jirti sholihan tanzilur rahmat. Ketika dibacakan kisah manaqib orang-orang soleh itu, Allah turunkan beberapa rahmat. Wa kaifa bizikri aslahi sholihina sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih lagi apabila kita menceritakan orang-orang yang soleh, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis kaul yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, maka ingat-ingatlah kembali olehmu nikmat-nikmat pemberian Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan bagi masyarakat Banjar, yaitu lahirnya seorang wali Allah yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di tanah Banjar atau Matapura. Beliau adalah ulama besar di zamannya, seorang waliullah yang dimasyhurkan Allah SWT dengan keluasan ilmunya, kesolehannya, dan kewaraannya yang menghimpun antara ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Dan dari beliaulah banyak melahirkan ulama, khususnya dari kalangan anak cucu beliau sendiri, dan keturunan yang soleh, solehah, dan diantaranya adalah seorang perempuan yang solehah lagi alimah, yang pada hari ini kita hauli bersama, yaitu Datuk Hafsah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Hafsah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada tanggal 15 Rajab 1199 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 1785 Masehi dari istri beliau yang bernama Tuan Juan. Datuk Hafsah adalah merupakan salah seorang dari anak-anak dadina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang juga mendapatkan pendidikan langsung dari ayahandanya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sehingga nampaklah pada diri beliau kealimannya serta kesolehannya, juga kewaraannya dan akhlak-akhlak beliau sebagaimana ayahandanya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang semuanya itu beliau dapatkan berkat kesungguhan serta pendidikan yang luar biasa dari ayahandanya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sehingga jadilah beliau seorang perempuan yang solehah, yang mempunyai ilmu yang dalam dan dapat membimbing serta memberikan pengajaran di majelis-majelis kaum wanita. Dan beliau terkenal dengan sifat pemurahnya dan sifat kasih sayang terhadap anak cucunya dan murid-muridnya.
Datu Hafsah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkawin dengan seorang laki-laki yang bernama Haji Abdullah dan melahirkan 10 orang anak, yaitu Muhammad Nasir, Banun, Muhammad Soleh, Halimah, Balkis, Mahabbah, Saadah, Salamah, Muhammad Thohir, dan Maryam. Demikian riwayat singkat Datu Hafsah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 14 Rabiul Awal Syahrul Maulid Nabil Muqta, bertepatan dengan hari ini 14 Rabiul Awal. Majelis haul yang dirahmati Allah. Muhammad Nasir bin Hafsah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana pada saat ini kita di hadapan makam beliau. Muhammad Nasir pada zaman Belanda bergelar Datuk Labai Buliman. Beliau seorang pengawal kerajaan, seorang pahlawan yang keras dan pemberani dalam menentang penjajahan Belanda pada masa itu. Kenapa beliau harus mempunyai nama atau gelar tersendiri? Karena beliau dikejar-kejar oleh Belanda di saat mengamankan keluarga kerajaan untuk mengasingkan diri dari kejaran Belanda ke desa Sungasalai pada saat terjadinya Perang Banjar. Sehingga beliau dianggap sebagai pengacau atau pemberontak. Beliau melawan Belanda. Muhammad Nasir juga memiliki ilmu agama, maka beliau disuruh oleh Datu Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menyebarkan agama Islam di wilayah desa Sungasalai, yang mana saat ini terletak di Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin. Zaman dulu penduduk asli desa Sungasalai ditempati oleh suku Dayak, yaitu suku Jangkung, dengan aliran kepercayaan atau keyakinan. Muhammad Nasir datang ke desa Sungasalai selain bersembunyi dari kejaran Belanda dan juga dalam misinya, yaitu diperintahkan oleh kakeknya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Sungasalai. Beliau berdakwah dan mengajak suku Dayak Jangkung untuk memeluk agama Islam. Tetapi ditolak dan ditentang keras oleh raja atau kepala suku Dayak karena mereka mempunyai kepercayaan dengan kepercayaan yang mereka sendiri. Terjadilah perang tanding antara Muhammad Nasir dengan kepala suku Dayak Jangkung di Sungai Sakak, Tengkuluk. Akhirnya kepala suku Dayak kalah dan dimenangkan oleh Muhammad Nasir. Dan Muhammad Nasir bisa menyebarkan agama Islam di desa Sungasalai dan mempunyai keturunan. Demikianlah riwayat singkat Muhammad Nasir bin Hafsah bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari semua, khususnya bagi anak cucu beliau. Bahkan kemuliaan itu ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang perempuan pun bisa mendapat kedudukan mulia di sisi Allah apabila dia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, yakni dengan mutabaah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi barfaqna bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati min afitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi manaqib singkat Hafsah binti Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari dan juga manaqib Datuk Muhammad Nasir bin Hafsah bin Munasib Hasan Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi kita seperti disampaikan oleh Kanda Haji Ismail terus mendapatkan rahmat, berkat dan juga syafaatnya Rasulullah dan juga kelimpahan daripada karamat-karamat beliau. Cara berikutnya adalah ceramah yang nanti akan disampaikan oleh Guru Muhammad Kamarudin atau Guru Busuk yang akan dilanjutkan dengan tahlil dan doa. Untuk itu kami mintakan ya kepada Yang Mulia Al-Mukarram Guru Muhammad Kamarudin untuk bisa menyampaikan tausiah dan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua dapat mengambil, memetik hikmah yang nanti akan beliau sampaikan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkur nas lam yashkur Allah ta'ala kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya mengucapkan kepada acara panitia pelaksana peringatan haul sekaligus maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepercayaan waktu luang untuk mengisikan acara pada pagi hari ini. Sama-sama kita muliakan abah guru kita, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama dan guru masyarakat, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah jemaah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara yang mulia, yaitu menghadiri dari haul Datuk Haji Muhammad Nasir Al-Banjari sekaligus adalah peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan, pendengaran. Itu semua adalah hikmahnya kita untuk mengambil iktibar. Sebagaimana firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan, menciptakan penglihatan dan pendengaran kepada kita supaya kita dapat mengambil ilmu, mengambil pelajaran. Di sini kita duduk dikumpulkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengumpulkan kita dengan berkat beliau yang kita hauli ini. Beliau tidak dikenal dengan banyak hartanya. Beliau tidak dikenal dengan jabatan dan kedudukannya. Namun beliau dikenal dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling berkaramat adalah orang yang pengasihan lawan Tuhan. Orang yang takwa, orang yang takutan lawan Tuhan. Jadi secara keyakinan orang-orang datu-datu yang kita hauli mereka termasuk adalah min awliya'il muttaqin, min awliya'illah al-muttaqin. Hadirin sekalian rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita diangkat derajat pada Allah jauh di atas daripada orang-orang kafir. Alhamdulillah. Apalagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Lau kana di dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran walau bisyurbati ma'in aw kama qala alaihi wasallam." Ujar Nabi kita, jakat dunia nih baharaga lawan Tuhan, orang kafir kada dibari. Nang mana ngaran dunia, Al-Quran menjelaskan, zuyina lin nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunia. Harta, wibawa, tahta, mulia, karisma, itulah di antara yang dimaksud dengan dunia. Jikalau dunia itu naja Nabi baharaga lawan Tuhan, kurang kafir kada dibari. Kalau kita umpamakan ibarat di muka rumah kita tuh nah ibak lawan sampah, ada anak-anak mintanya, sayang lah kita. Aduh mungkin bisa kita puput hasil, apalagi kita hisapsi mungkinnya. Kita contoh. Jadi dunia lebih hina daripada segala-galanya. Ad-dunya jifatun qadirah. Dunia itu laksana bangkai, kata Rasulullah, yang kosong. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jikalau dunia ada harganya, nilainya lawan Tuhan, orang kafir kada dibari. Walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air. Cuma lantaran kada berharga sama sekali. Ujar orang bari berharga tahi larut. Berarti kira-kira tahi larut itu ada harganya. Siapa yang menghargainya? Yuk lundu. Nah, jadi kita bersyukur diberi Tuhan iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat datu-datu kita haul ini kita mati beriman juga. Itu pang lagi nang harapan kita nih hidup minta husnul khatimah. Karena nang lain-lain sudah diberi Tuhan juga. Babini sudah juga. Ada nang 2-3 kali babini sudah. Alhamdulillah. Anak lagi rumah ada. Ya kalau motor ada. Serabanya sudah nikmat dunia. Makanya Sahibul Hikam mengatakan, hikam jangan bangga mendapatkan nikmat nang orang lain dapat juga. Kenapa? Orang kafir dapat yang dinamakan mobil, rumah, ikam dibalik, jangan bangga ikam. Ikam harus bangga sesuatu nang nikmat itu adalah taksis khususan lawan ikam. Di antaranya adalah nikmat iman. Alhamdulillah. Nah, jadi dikit di sini. Kita jangan diharapkan oleh Allah Ta'ala sebelum mati kita mudahan didapati oleh Rasulullah, mudah-mudahan walau fil manam hanya mati husnul khatimah. Nah, itu pengharapan kita berkat datu kita nak kita hauli ini tadi. Yang kedua, orang yang diangkat oleh Allah derajatnya adalah orang yang dianugerahi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas mengatakan sampai 700 derajat. Satu derajat kepada derajat yang kedua 500 tahun mendapatinya. Jadi kita lawan tuan-tuan guru kita kada melihat derajat sidin nang tahu benar malaikat atau nang tahu benar nang sudah jadi arwah mana. Tahu benar nang derajat guru-guru kita. Kita menganggap guru-guru kita walaupun guru TK Al-Quran, kita menganggap biasa saja, apalagi guru TK nih, ya Allah kasihan makan tunggal suapan aja. Artinya susah hidup nih, lalu kita anggap ringan enteng. Jangan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tingginya orang berilmu itu derajatnya sampai 700 derajat. Jaka hotel tuh tinggi, hotel napangarnya itu pencakar aras tuh lah.
Jadi kita harus mengenal, mengetahui malaikat yang diciptakan daripada nur aja menghamparkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Annal malaikata tabsutu ajnihataha li talibil ilm ridhaan lahu. Babujuranna ujar Nabi, sesungguhnya malaikat itu menghamparkan sayapnya, merendahkannya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hajar yang menuntut ilmu, apalagi bukan tuan-tuan guru nang mujahadahnya riyadhanya kata gampang-gampang sampai mencapai maka diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai uzlahnya, khulwatnya kata gampang-gampang untuk mendapatkan ilmu. Makanya sulit. Istilah kita di kampung itu adalah kurang-kurangnya aja. Kalau kawalah mencetak ulama kita tiap-tiap rumah kawalah. Ada kawa saking baratnya, tuntung sekolah gugurnya ke dunia pulang juga kadang-kadang. Tuntung pondok gugurnya kadang-kadang ke pangkat jabatan juga kadang-kadang. Saking termasuk yahtassu bi rahmatihi may yasha, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkat derajat ulama jauh daripada orang-orang yang awam. Sampai hadis mengatakan 2 rakaat orang alim lebih afdal daripada 1000 rakaat orang biasa. Itu kan membuktikan derajatnya. Ya kan? Kalau sudah ada pangkat, itu nilainya apa aja yang digawinya, gajinya gonol terus, pahalanya gonol terus. Contohnya aja kalau orang PNS lawan apa ngarannya mohonor seharianan ya kan, siapa ada gaji amun PNS sudah kenyangnya sudah ada pangkat. Presiden lawan RT sama aja pegawai setengah hari cuma gajinya jauh. Ada orang berpangkat pang sudah. Apalagi selain alim zuhud yang didapatkan oleh Datuk Kalampayan dan anak cucunya, alhamdulillah. Itulah yang didoakan oleh Datuk Kalampayan untuk anak cucunya, alim lagi zahid. Abah Datuk Kalampayan Abdullah Mama Sidin Aminah mendoakan sewaktu Datuk Kalampayan masih di dalam kandungan, mudah-mudahan anak ini alim lagi zahid. Artinya alim cinta kepada ilmu Allah dan Rasul, zahid daripada dunia. Yang kadang-kadang kita nuntut ilmu ini banyak ujiannya. Nggih. Nangaran dunia kadang-kadang kawai-kawayan juga, harta apalagi binian manggihnya leleknya. Makanya ujar Rasulullah nafa al ilmu dubiha min fakhidail mar'ah wa kama. Ilmu itu tersembelih di antara 2 paha babinian. Apakah itu kata paham John 2 paha? Artinya apabila sudah babini tabarat sedikit ya kan? Ya namanya tuan guru ya kan? Melihat muridnya ini asal mengimpu anak ya kan, mengimpu anak halus benar karena apa aja guru kalau kita lihat lagi empat mengaji nih ya guru bahalusan nih guru aja 2 tahun 3 tahun masih ada pulang aja guru pada singgung nolen nggak nang lain pulang guru aja halus pulang. Nah, itu pulang ya Ismail nih gitu gimana halus ini. Nah jadi menjadi itibar kita datun yang kita hauli. Karena Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, yang diwariskan sidin adalah ilmu. Ya bahasa kumpul bahari, jangan jadi pewaris karun ya sidin. Karena karun siang malam duit aja pikirannya. Nah, apalagi kita yang sudah ada jalur datuk nih. Jalur datuk apa hobi sidin, apa kecintaan sidin, itulah yang kita turuti. Itu supaya jangan putus hubungan. Ya kan? Mbak kita ingin melihat anak kita nang kada selera lo kita nang rasanya hati kita tuh ya berpikiran kan. Hanya supaya kita jangan sampai maulah datu-datu tuh berpikiran karena dohir kita lain kecintaan sidin dengan kecintaan kita, lain hobi sidin dengan hobi kita berbeda. Sidin mahayakan bilanya kita tapi ngikuti lain daripada ilmu, hati-hati cula.
Bilangnya tapi ngutnya harta, hati-hati kalau pindah sama Karun. Lihat nih Karun tuh tegapit bumi kalau tanah longsor. Nah itulah jadi Al-Quran tuh menyatakan dalam Quran tuh kisah Qarun menjadi itibar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW supaya jangan menuruti, karena apabila cinta sudah kepada harta, awas yang terjadi tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Jadi Tuhan mengulahkan itibar dalam Al-Quran. Watir gelakal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Yang kedua, Rasulullah kadang mewariskan jabatan dan kedudukan. Padahal Nabi kita ditawari oleh Allah Ta'ala, hendaklah seperti Nabi Sulaiman selain daripada Nabi dan Rasul menjadi raja. Ujar Rasulullah cukup jadi rakyat biasa aja gitu. Kan jadi itibar. Jangan. Jadi Al-Quran pun menceritakan kisah Fir'aun. Bagaimana Firaun itu celakanya ditenggelamkan di laut karena cinta kepada jabatan dan kedudukan, menjadi itibar lawan umatnya juga supaya jangan berambisi benar pada masalah itu tadi. Karena apabila terjadi umat ini hubbul jah, cinta kepada jabatan dan kedudukan, khawatirnya bala nang datang seperti nang terjadi dengan Firaun, matilah mas, banjir bandang, tsunami, itu menjadi itibar. Karena apa? Umatnya sudah cinta kepada jabatan dan jadi Al-Quran itu mengesahkan sebenarnya ini mencontohkan lawan kita berada. Makanya ujar Abah Sokopol hendaklah menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Bisa lah biar terdapat orang mahal Qarun lawan Firaun dan dapatlah. Nah, artinya begitu, nah jangan diturunkan lawan anak cucu, cintakan hatinya kepada ilmu, karena satu-satunya ilmu adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma wa man akhadahu faqad akhadha bi haqqin wafira atau kama qala. Seandainya ada selain daripada ilmu yang lebih manfaat, lebih membawa keselamatan, kebahagiaan, niscaya Rasulullah tidak mewariskan ilmu kepada anak cucunya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Demikian, jikalau ada selain daripada ilmu yang bisa membahagiakan manusia dunia dan akhirat, Allah kadang menyuruh Habibnya Rasulullah untuk minta tambahan selain daripada ilmu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad baca doa ini, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Hadirin sekalian rahimakumullah, inilah yang dapat disampaikan, mudahan ada barokah manfaat. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.